Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tendri. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk kelas psikometri. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai normative sample, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai intertest comparison. Oke, jadi terdapat situasi-situasi tertentu di mana skor tes yang diperoleh individu ataupun kelompok itu perlu dilakukan perbandingan. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa berbagai skor tersebut tidak dapat dibandingkan jika berasal dari tes yang berbeda, lalu kelompok referensi yang berbeda, dan skala skor yang berbeda pula. Nah, para ahli menemukan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh perbandingan skor dari lintas tes, yakni dengan pendekatan metode penyetaraan. Nah, penyetaraan dapat dipahami sebagai prosedur empirik yang dilakukan untuk membangun hubungan statistik antara raw score pada dua perangkat tes, dan selanjutnya hubungan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa skor di perangkat tes yang satu dapat dimaknai di perangkat tes yang lain. Nah, mengenai konsep dari penyetaraan ini dapat dipahami melalui contoh berikut. Oke, jadi alternate form ini terdiri dari dua atau lebih versi yang dapat digunakan secara bergantian. Dimaksudkan untuk tujuan yang sama dan cara mengadministrasikannya juga identik. Nah, alternate form ini sangat bermanfaat digunakan ketika individu diharuskan mengikuti tes yang sama lebih dari satu kali. Nah, selanjutnya anchor test ini terdiri dari seperangkat item yang terdapat pada dua atau lebih tes. Nah, masih terdapat contoh lain seperti halnya fixed reference group, lalu simultaneous norming, ataupun item response theory, dan lain-lain. Nah, sekilas tentang item response theory. Jadi item response theory ini juga dikenal dengan istilah lain, yakni latent trait. Nah, istilah latent trait ini memberikan gambaran bahwa tingkatan kemampuan ataupun sifat dan juga konstruk psikologi yang tidak tampak itu dapat terlihat dari respon individu terhadap item. Oke, selanjutnya sebagai tambahan, pada video yang pertama kita sudah membahas bahwa interpretasi skor tes itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni dengan menggunakan referensi berupa norma dan referensi berupa kriteria. Oke, jadi kita akan sedikit membahas perbedaannya. Untuk norm reference test interpretation, tujuannya adalah untuk membedakan satu individu dengan individu yang lain dalam hal kemampuan ataupun karakteristik yang diukur dengan menggunakan tes. Nah, sementara pada criterion reference test interpretation, tujuannya menilai tingkat kompetensi dan menilai penguasaan skill atau pengetahuan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.